Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali manusia yang melakukan ibadah ataupun amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi tidak semua manusia yang melakukan amalan itu mendapatkan pahala yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk yang sangat banyak terjadi dan itu sudah disorot oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi SAW adalah seseorang yang melakukan amalan tanpa didasari keikhlasan kepada Allah. Artinya dia melakukan ibadat-ibadat dan amalan itu karena mengharapkan pujian manusia ataupun karena takut daripada celaan manusia ketika ia tidak melakukannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada hambanya agar memastikan adanya keikhlasan ketika melakukan perintah-perintah agama. Jadi sama dengan keikhlasan ini merupakan sesuatu hal yang sangat dituntut di dalam firman Allah yang barusan kita baca. Juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu menurut niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa manusia itu diberikan pahala menurut ukuran keikhlasan daripada niatnya. Beliau berkata, innama yahfadur rajulu ala qadri niyatihi. Manusia itu diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dari sampai di sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam sangat memprioritaskan adanya keikhlasan di setiap amalan dan ibadah kita. Sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala beliau pernah menjelaskan bahwa al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlas fiha. Amalan manusia itu bagaikan seonggok tubuh tanpa adanya ruh. Dan ruh daripada tubuh itu adalah adanya keikhlasan. Jadi kalau sebuah amalan tanpa keikhlasan itu bagaikan sebuah jasad yang sudah mati, yang tidak berguna sama sekali, yang tidak bernilai. Kapan sebuah jasad itu berguna? Apabila ada ruh di dalamnya. Demikian juga amalan. Amalan baru berguna, dinilai oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, mendatangkan keridhaannya apabila di dalamnya ada keikhlasan. Lalu bagaimana hakikat daripada keikhlasan itu? Imam Al-Qushairi rahimallahu ta'ala beliau menjelaskan bahwasanya yang dikatakan dengan keikhlasan adalah ifradul haqqi fi ta'ati bil qasad. Artinya ibadat itu semata-mata dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan untuk mencari perhatian makhluknya, bukan agar dicintai oleh makhluknya, dan bukan juga karena khawatir dicela oleh makhluk ketika dia tidak melakukan ketaatan itu. Dengan bahasa yang lain, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulakhadatil makhlukin. Ikhlas itu adalah membersihkan amalan kita daripada perhatian makhluk. Artinya ibadat yang kita lakukan bukan untuk mencari dan mencuri perhatian makhluk. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 ciri khas seseorang itu sudah mempunyai keikhlasan di dalam melakukan sebuah ibadat. Hal ini disampaikan oleh Imam Dzunun Al-Misri rahimallahu ta'ala. Yang pertama sekali adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Orang tersebut tidak terpengaruh lagi oleh pujian dan celaan manusia yang awam.
Dia melakukan ibadah tersebut bukan karena pujian dan bukan karena takut terhadap celaan mereka. Yang kedua, ciri daripada keikhlasan itu adalah nisyanu ru'yatil amal fil amal. Dia melupakan amalan yang telah ia lakukan itu. Dia tidak menganggap amalan yang telah ia lakukan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, yang ia mencukupkan diri untuk melakukan ibadat tersebut tanpa perlu kepada ibadat yang lainnya, karena ia menganggap bahwa ibadat itu adalah ibadat yang maha besar pahalanya. Tidak seperti itu. Jadi bagi seorang hamba, apabila dia mampu melakukan sebuah amalan, dia anggap bahwa amalan itu belum cukup baginya untuk menyelamatkannya di akhirat, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, agar dia selalu termotivasi untuk terus beramal dan beramal. Yang ketiga, ciri daripada seseorang itu sudah mempunyai keikhlasan adalah iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Dia benar-benar mengharapkan pahala daripada amalan tersebut dibalas oleh Allah di akhirat tanpa dibalas di dunia. Sekalipun demikian, ketika kita beribadat, seringkali Allah Subhanahu wa taala, Allah juga membalas amalan tersebut di dunia. Tapi itu adalah karunia Allah Ta'ala. Tidak boleh kita dengan sengaja meniatkan agar amalan itu dibalas di dunia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa penjelasan tentang keikhlasan yang sangat perlu bagi kita untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan memeriksa hati kita saat ingin melakukan sebuah amalan, apakah kita sudah ikhlas atau belum. Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau sejenak sebelum ingin melakukan sebuah ibadat, beliau pastikan dulu bahwa ibadat yang akan beliau kerjakan itu benar-benar karena Allah, bukan karena mengharapkan manfaat daripada manusia atau takut daripada celaan mereka. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.